Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Saputri, NIM B1A121164, kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pencerahan adab menasihati dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku sopan santun, termasuk dalam cara menasihati orang. Tidak hanya memiliki adab menerima tamu, Islam juga memiliki adab menasihati dalam Islam yang perlu ditaati. Seorang muslim memiliki sejumlah kewajiban saat menasihati saudaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seseorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Lalu ada yang bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan Yarhamakallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah ia, dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, marilah kita tengok secara bersama-sama adab menasihati dalam Islam yang perlu diketahui. 1. Niat untuk mengingatkan. Adab menasihati dalam Islam pertama adalah berniat untuk meningkatkan, bukan untuk menunjukkan keegoisan atau pamer. Sesungguhnya setiap menasihati itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang yang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan pernah memberikan nasihat dalam kondisi merasa diri lebih baik dari saudara kita, karena itu termasuk kebanggaan dalam Islam. Tentu saja tidak ada manusia yang nyaman jika diberi nasihat dalam posisi yang salah. Kedua, niat menasihati. Seperti yang telah disebutkan, niat perlu diutamakan pada adab menasihati dalam Islam. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada orang yang menjadi tujuan hijrahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, memberikan nasihat secara privat. Banyak orang yang salah dalam memberikan nasihat dan merasa paling pintar. Bahkan jika perlu, rahasiakan waktu dan tempat ketika menasihati istri atau orang lain. Imam Syafi'i dalam hadisnya berbunyi, berilah aku nasihat ketika aku sendiri, dan jauhilah nasihat di tengah keramaian, karena nasihat di tengah manusia adalah salah satu jenis caci maki yang tidak suka aku dengarkan. Keempat, menggunakan bahasa sopan yang tidak kasar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau berdiam diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Menasihati sesuai ilmu dan kehendak dimiliki. Adab menasihati dalam Islam yang tak kalah penting adalah poin 1 ini. Ada beberapa orang yang menasihati tanpa pengetahuan yang cukup. Mereka hanya menasihati berdasarkan prasangka atau dugaan tanpa tahu faktanya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Keenam, bersabar dalam menasihati. Tidak ada alasan untuk berhenti memberi nasihat, walaupun nasihat yang disampaikan tidak pernah dihiraukan atau dilaksanakan. Dan berperingatanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. Jadi jangan pernah bosan memberi nasihat dan peringatan, karena batu yang keras sekalipun bisa berlubang jika terus-menerus meneteskan air, apalagi hati manusia. Dan yang terakhir, 7. Menerima dengan keikhlasan. Menerima nasihat dari orang lain merupakan tanda dari keikhlasan, keimanan, dan kebersihan hati.
Az-Zahabi rahimahullah berkata, tanda orang yang ikhlas itu adalah apabila diingatkan kesalahannya ia tidak merasa panas hatinya, tidak juga ngeyel. Justru ia mengakui kesalahannya dan mendoakannya, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Syiar Az-Zahabi. Itulah video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.